Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi aset tetap, dan juga akuntansi kewajiban ya, tentu saja kewajiban lancar ya di SKPD. Adapun bahasan yang ingin saya sampaikan pertama adalah dasar hukum, kemudian nanti langsung kita bahas 4 hal yaitu akuntansi piutang, kemudian akuntansi persediaan, akuntansi aset tetap, dan juga akuntansi kewajiban. Yang pertama adalah dasar hukum. Nah, untuk dasar hukum kita menggunakan yang namanya Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian juga Permendagri nomor 73 tentang pedoman penyisihan piutang. Kemudian Permendagri nomor 1 tentang pensyutan barang milik daerah. Kemudian juga ada Permendagri nomor 90 tentang klasifikasi atau kodifikasi ya. Di mana ini menggantikan lampiran 3 dan 4 dari Permendagri nomor 64 tahun 2013. Jadi Permendagri nomor 64 tahun 2013 itu masih berlaku untuk lampiran 1 dan 2-nya, sedangkan lampiran 3 dan 4-nya itu digantikan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019. Kita mulai dengan bahasan yang pertama yaitu akuntansi piutang. Diawali dengan jenis-jenis piutang SKPD. Di SKPD itu ada 3 jenis piutang, yaitu piutang pajak daerah, kemudian piutang retribusi daerah, dan juga piutang lain-lain PAD yang sah. Karena memang jenis pendapatannya juga ada 3 ini gitu ya. Jadi piutangnya juga dimungkinkan ada 3 ini gitu. Nah, pengakuan piutang diakui pada saat diterbitkan SKP gitu ya. Surat ketetapan pajak atau surat ketetapan SKR ya, surat ketetapan retribusi. Jadi bisa SKP atau SKR gitu ya. Kemudian juga telah diterbitkan surat penagihan gitu, kalau misalkan ada penagihan, terus dan juga belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Itu pengakuan piutang pada saat itu gitu ya. Untuk pengukuran piutang dicatat dan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan gitu ya. Nilai bersih yang dapat direalisasikan. Jadi ini nanti disajikannya sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value. Jadi piutang dikurangi dengan penyisian piutang gitu ya. Nanti penyajiannya begitu. Untuk kualitas piutang dan besarnya penyisihan, tadi sudah saya sampaikan ada peraturan yang mendasarinya. Yang pertama, penilaian kualitas piutang dilakukan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan, gitu ya. Ada juga Pemda yang membuat namanya aging schedule, gitu ya, untuk pengukuran piutang. Nah, jenis-jenis piutang itu ada 4. Yang pertama adalah lancar, gitu ya. Tarifnya adalah 0,5%, bukan 5% ya, tapi 0,5%, 0,5%. Lancar, kemudian kurang lancar itu 10%, kemudian diragukan itu 50% dari saldo piutang ya, kemudian macet itu 100%, gitu ya. Ini beberapa kriteria yang sempat saya tuliskan gitu ya. Sebenarnya ada yang lebih lengkap lagi, tapi mungkin nanti bisa dibaca dulu peraturannya gitu ya. Tapi yang pasti ada 4 nih ya, lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Ini kualitas piutang, karena nanti terkait dengan penyajian piutang di neraca. Nah, jurnal munculnya piutang. Piutang itu muncul pada saat misalkan SKP atau SKR ditetapkan di awal tahun gitu ya. Sehingga kita mencatat misalkan SKP ya, piutang pajak gitu ya pada pendapatan pajak gitu pada awal tahun gitu kita mencatat piutang gitu ya. Walaupun uangnya belum kita terima karena memang ini accrual basis gitu ya. Ini munculnya. Kemudian di akhir periode, nah kalau sebelum akhir periode ada penerimaan piutang yang mudah saja ya. Tinggal apa namanya kas ya, kas di bendera penerimaan pada piutang gitu ya, atau langsung disetorkan boleh juga sih RKPPKD pada piutang. Sekaligus kita mencatat jurnal realisasi anggaran ya, yaitu estimasi perubahan sal pada pendapatan pajak misalkan begitu ya. Nah, di akhir periode ini ada jurnal penyisian piutang, beban penyisian piutang pada penyisian. Nah, ini besarnya penyisian ini tergantung dari saldo allowance sebelumnya, saldo penyisian sebelumnya. Karena kita dasarnya adalah berdasarkan saldo piutang.
Ya, kalau saldo misalkan hasil perhitungan tadi ya 5%, apa, setengah persen atau 10%, hasilnya misalkan 100, sebelumnya ada 70, berarti ini tinggal 70 nih. Ya, kita menyisihkan 70 lagi gitu, dan seterusnya ya, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas akuntansi persediaan. Diawali dengan pengertian persediaan, apa yang membedakan persediaan dengan aset tetap ya, persediaan itu adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat. Nah, di sini ada beberapa kata kunci ya. Bentuknya bisa barang atau perlengkapan, dimaksudkan untuk kegiatan operasional pemerintah gitu ya. Kemudian dijual atau diserahkan ke ke pemerintah. Oke, seperti itu. Nah, jenis-jenis persediaan ada persediaan barang pakai habis, ada bahan, ada barang lainnya. Kemudian jenis-jenis persediaan juga ada persediaan apa? Ini rinciannya ya, barang pakai habis itu ada ATK gitu ya dan seterusnya. Ini bahan baca, ini bahan bacaan aja ya. Persediaan bahan material itu ada bahan baku bangunan ya dan seterusnya. Kemudian persediaan barang lainnya ada yang akan diberikan kepada pihak ketiga dan seterusnya. Nah, kapan diakui persediaan itu? Diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau yang dapat diukur secara andal. Yang kedua, pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Jadi kalau kita sudah tanda tangan BAST atas barang yang sudah kita terima, itu boleh kita akui sebagai persediaan. Nah, penyajiannya, pengukurannya diperoleh apabila diperoleh dengan pembelian ya, biaya perolehan. Ini pengukurannya biaya perolehan, kemudian harga pokok produksi kalau memproduksi sendiri, nilai wajar kalau dengan cara donasi, gitu ya. Jadi kalau kita beli ya harga perolehan gitu ya. Kalau kita produksi sendiri ya HPP gitu, harga pokok produksi maksud saya. Nah, untuk pencatatan persediaan, kita mengenal pencatatan perpetual dan juga pencatatan periodik. Nah, di sini dibilang bahwa kalau untuk perpetual itu untuk jenis persediaan yang sifatnya continuous. Ini adalah pilihan oleh pemerintah daerah ya di Permendagri 64 ini. Kalau dia persediaan yang continuous membutuhkan pengendalian yang besar ya seperti obat-obatan, maka pencatatannya menggunakan perpetual. Jadi obat-obatan didebit gitu ya. Sedangkan kalau untuk ATK dia menggunakan periodik. Jadi pakai pendekatan beban lah istilahnya gitu ya. Jadi beban ATK gitu mencatatnya. Jadi bukan persediaan ATK, bukan. Selanjutnya untuk penilaian persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO atau first in first out gitu. Jadi barang yang pertama masuk itu adalah harga yang pertama masuk ya. Jadi pakai asumsi biaya atau harga sih ya. Jadi bukan fisik barangnya gitu ya, tetapi harganya. Jadi yang barang yang pertama harga ya atas barang yang pertama masuk itulah harga yang atas barang yang pertama keluar gitu. Sebenarnya begitu. Ya. Sehingga kalau kita mau hitung berapa nilai persediaan akhir, ya dimulai dari harga pembelian terakhir. Ini ini jelas banget sih, jelas banget ya. Ini sama seperti komersial kok. Selanjutnya kita bahas tentang akuntansi aset tetap. Diawali dengan pengertian, aset tetap itu apa? Yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Seperti itu ya. Ini merupakan definisi dari aset tetap. Jadi 12 bulan ya masa manfaatnya, lebih dari 12 bulan. Oke. Kemudian klasifikasi aset tetap ada berapa di sini? Ya, ada 6 ya. Yang pertama adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan juga ada konstruksi dalam pengerjaan. Gitu ya. Ini artinya aset tetap yang belum jadi itu dimasukkan sebagai aset tetap karena nanti mau endingnya kan jadi aset tetap gitu ya. Kemudian untuk pengakuan aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi atau masa depan dapat diperoleh. Nilainya dapat diukur secara andal.
ya, kriterianya berwujud ya, masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur, tidak dimaksudkan untuk dijual gitu ya, diperoleh untuk dibangun atau, dengan maksud untuk digunakan, atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Jadi bukan untuk dijual. Itu definisi dari aset tetap. Kemudian berikutnya adalah, pengukuran, diukur sebesar biaya perolehan tentu saja ya, jika tidak memungkinkan ya nilai wajar, gitu ya. Nah, ini adalah contoh nanti kalau, teman-teman buka buletin teknis terkait dengan aset tetap, finansial ya, akrual itu ini diberikan contoh ya komponen biaya, perolehan dari tanah misalkan ya. Itu termasuk, apa namanya, biaya pematangan gitu ya. Jadi tidak hanya harga pembelian tanahnya ya, tapi bagaimana tanah itu siap untuk digunakan, itu biaya-biayanya di ini, termasuk, notaris gitu ya, kalau ada pajak atau apa, itu juga harus dibayar gitu ya. Itu merupakan komponen bagian dari, tanah gitu ya. Peralatan dan mesin pun juga demikian ya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan, dalam rangka untuk siap digunakan gitu ya. Biaya uji coba itu boleh juga dimasukkan gitu ya. Intinya adalah biaya yang dikeluarkan wajar, normal gitu dalam rangka untuk aset itu bisa digunakan. Gedung dan bangunan juga begitu, kalau misalkan ada IMB, notaris, pajak itu juga dimasukkan ya. Nah mungkin muncul pertanyaan ya, apakah SPPD boleh nggak ya kalau perjalanan dinas dalam rangka untuk gitu ya. Nah kalau hari gini kan misalkan beli mobil nih, beli mobil kan bisa by phone gitu, ngapain harus SPPD gitu ya. Ya kewajaran sih, intinya adalah kewajaran. Apakah biaya itu wajar jika dimasukkan sebagai bagian dari komponen biaya perolehan, gitu aja sih, ya. Nah, di buletin teknis terkait dengan aset tetap itu juga dijelaskan tentang batas minimum kapitalisasi, gitu ya. Jadi selain tadi kriteria tadi terkait dengan aset tetap, maka, terkait dengan manajemen aset tetap ya, kalau semua masuk aset tetap repot juga ya, misalkan penggaris besi, itu kan nilainya cuma seberapa tuh. Kemudian ada juga jam dinding yang nilainya kecil sekali, flash disk yang nilainya kecil sekali misalkan ya. Kalau semua dicatat sebagai aset tetap, wah repot ya nanti kalau hilang menghilangkan aset negara berarti. Itu barang pakai habis gitu. Nah, perlu dibuat namanya batas minimum kapitalisasi. Kalau di pemerintah pusat ini seingat saya masih 1 juta ya untuk peralatan dan mesin. Jadi di bawah 1 juta itu beban aja gitu ya. Kemudian gedung dan bangunan lebih besar sama dengan 20 juta. Ya tentu saja memenuhi kriteria tadi ya, dia capital expenditure atau revenue expenditure. Nah kemudian, nilai satuan minimum dapat kapitalisasi itu dikecualikan terhadap tanah. Jadi tanah walaupun cuma beli 2 meter, 3 meter ya, dia adalah aset tetap gitu. Jadi dikecualikan. Buku gitu, itu juga, aset tetap. Kemudian selanjutnya setelah kita perolehan, kita mengenal yang namanya pengeluaran setelah perolehan. Ada namanya pengeluaran, revenue expenditure, ada namanya capital expenditure. Apa bedanya? Kalau revenue expenditure itu dalam rangka memaintain aset itu bisa digunakan, seperti biasanya. Misalkan, saya punya kendaraan dinas gitu ya, kantor kita punya kendaraan dinas, supaya bisa berfungsi normal seperti biasanya ya harus servis rutin, ganti oli. Nah, itu revenue expenditure ya. Sedangkan untuk capital expenditure itu, apa namanya, meningkatkan kapasitas, meningkatkan masa manfaat, efisiensi itu capital expenditure dan dia harus dikapitalisasi biayanya gitu ya, yang kita keluarkan. Sedangkan kalau revenue expenditure tadi dibebankan saja sebagai beban operasional. Ini yang tadi seperti saya sampaikan bahwa, yang dikapitalisasi itu kalau menambah umur, ekonomis ya, efisien gitu, umur ekonomis, volume, kapasitas produksi gitu ya, maka dia dimasukkan sebagai capital expenditure atau dikapitalisasi dengan mendebit aset tetap yang bersangkutan. Selanjutnya terkait dengan aset tetap juga ada namanya penyusutan ya. Penyusutan itu adalah alokasi yang sistematis harga perolehan selama masa manfaat gitu. Nah, kalau di pemerintah daerah gitu sudah memilih
metode penyusutannya adalah garis lurus. Dan di Bultek juga dijelaskan untuk aset tetap pemerintah tidak memperhitungkan nilai residu gitu ya. Dan metode perhitungannya ada semesteran, ada tahunan, dan nanti tolong dibaca ya terkait dengan Bultek penyusutan. Kalau semesteran, walaupun dia dibelinya eh, apa namanya di akhir tahun gitu ya, kalau metode perhitungannya adalah tahunan, dia sudah dianggap penyusunannya setahun. Nah, kalau semesteran ya, kalau dibeli di akhir tahun ya dianggap setengah semester gitu ya. Kalau dibeli di bulan Maret, nah dianggap di semester 1 ya, berarti penyusutannya dianggap 1 tahun. Itu kalau semesteran gitu. Jadi metode perhitungannya berbeda ya dengan yang di komersial ya. Ini seperti tadi saya sampaikan, metode yang ditetapkan di Permendagri nomor 64 adalah garis lurus tanpa nilai residu. Selanjutnya, jurnal terkait dengan aset tetap ya. Contoh, misalkan kita menerima aset tetap ya dengan berita acara setelah terima, maka jurnalnya aset tetap pada utang, utang belanja modal, gitu ya. Belum ada jurnal realisasi anggaran. Selanjutnya ketika SP2D LS misalkan ya keluar, maka utang belanja modal pada RK PPKD. Nah, dengan keluarnya uang ini sekaligus kita mencatat jurnal realisasi anggaran belanja modal pada estimasi perubahan sal gitu ya. Di akhir periode kita mencatat yang namanya beban penyusutan ya, jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, metode perhitungannya tadi seperti saya sampaikan, bisa semesteran, bisa tahunan. Nanti coba dibaca yang di Bultek ya. Nah, materi yang terakhir yaitu akuntansi kewajiban. Tentu saja karena kita SKPD, kewajiban yang ada adalah kewajiban jangka pendek ya. Nah, apa pengertian kewajiban sebenarnya? Pengertian kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah gitu ya. Kalau jangka pendek atau kurang dari sama dengan 12 bulan ya berarti kewajiban lancar ya. Maka nanti dibayarnya biasanya pakai aset lancar gitu ya. Nah, kewajiban jangka pendek SKPD meliputi utang PFK, kemudian ada pendapatan diterima di muka, kemudian ada utang beban dan utang jangka pendek lainnya. Munculnya kewajiban ketika eee, muncul utang itu ya, misalkan kita membeli persediaan ya, sudah serah terima tapi belum dibayar ya, beban persediaan pada utang, utang belanja gitu ya. Kemudian juga kalau kita membeli aset tetap belum dibayar, aset tetap pada utang gitu ya. Tapi di beberapa Pemda itu memilih cash basis ya, ketika SP2D LS gitu misalkan ya. Jadi ketika aset diterima, nggak dicatat tuh, nanti kalau dibayar baru dicatat. Ada beberapa Pemda yang begitu gitu ya. Nah, walaupun nanti di akhir periode kalau misalkan ada yang belum dibayar baru dicatat aset pada utang gitu ya, aset tetap pada utang. Tapi, jadi by report ya, bukan by proses jadinya ya, accrual-nya ya. Tapi kalau menurut, Permendagri nomor 64 ya bagusnya sih by proses ya. Jadi ketika sudah BAST ya sudah muncul, kepenguasaan kepemilikan ya, jadi aset tetap boleh didebit sebenarnya, walaupun kreditnya utang belanja modal. Nah, untuk pembayaran kewajiban, tentu saja utang belanja modal pada RK PPKD ya, ini secara LS ya. Kemudian dengan keluarnya uang, maka kita mencatat belanja, bisa belanja barang atau belanja modal ya. Kalau belanja barang kalau terkait dengan barang pakai habis gitu ya. Kalau terkait dengan aset tetap ya belanja modal gitu. Ini atau ya. Pilih salah satu nih. Lawannya estimasi perubahan sal. Baik, itu saja materi yang kita sampaikan hari ini dan nanti setelah kita belajar ini ada bagusnya kita mengerjakan soal yang sudah saya siapkan ya. Soal simulasi terkait dengan akuntansi SKPD. Tapi nanti kali ini kita akan menggunakan komputer ya. Kita menggunakan komputer sudah saya siapkan soalnya lengkap sebenarnya. Baik akuntansi SKPD, PPKD dan konsolidasi, modulnya itu lengkap sekali. Tetapi yang kita kerjakan yang SKPD saja dulu ya. Nanti tolong dilihat SKPD saja dulu dan kertas kerjanya sudah saya siapkan. Aplikasinya sudah saya siapkan. Jadi nanti
modalnya adalah aplikasi dan juga, modul prakteknya. Ya, selamat mencoba. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.